Pemirsa, kita akan melihat bagaimana dampak bencana yang melanda Provinsi Sumatera Barat. Sejauh ini BNPB mencatat ada 90 korban meninggal dunia, sementara ada sebanyak 85 orang hilang di Provinsi Sumatera Barat. Di mana bencana hidrometeorologi ini melanda ada sebanyak 12 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah terus berupaya menangani korban terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam dan Padang Panjang. Sejumlah nagari di Kabupaten Agam dikabarkan masih terisolir dan belum dapat ditembus. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada Fraser, kontributor Metro TV di Padang Panjang. Selamat siang, Fraser. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih ada daerah yang belum bisa ditembus oleh tim penyelamat? Ya, Marcel, untuk saat ini hampir seluruh daerah yang terkena dampak bencana banjir bandang ataupun tanah longsor baik di Padang Panjang maupun di Kabupaten Agam itu oleh tim relawan sudah bisa menembus dengan cara jalan kaki dan roda dua. Sementara untuk mengantarkan bantuan itu belum bisa menggunakan mobil atau kendaraan lain. Saat ini mereka fokus untuk mengevakuasi warga-warga baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih dalam keadaan selamat untuk dievakuasi ke titik yang lebih aman. Nah, itu upaya pertama dilakukan oleh tim relawan baik yang ada di Kabupaten Agam maupun di Padang Panjang. Untuk di Kabupaten Agam ini ada 4 nagari itu masih terisolir, yaitu di Kecamatan Palembayan. Itu adalah nagari Koto Alam, nagari Kampung Tengah dan Kampung Tengah Timur serta Subarang Aye. Di lokasi ini 4 nagari ini ada 55 korban dan di Subarang Aye itu sendiri untuk mengevakuasi korban yang dalam kondisi kritis itu menggunakan helikopter yang diterbangkan langsung ke helikopter Basarnas yang diterbangkan langsung ke lokasi Subarang Aye dan selanjutnya ke posko induk yang berada di Lubuk Basung. Marcel. Ya, Fraser, kemudian sampai dengan saat ini, apakah proses pencarian ini sudah bisa mulai terpetakan di titik-titik mana saja untuk pencarian korban yang masih dinyatakan hilang, khususnya di Kabupaten Agam yang memang terdampak paling parah? Ya, di Kabupaten Agam fokus pencarian pada hari ini difokuskan pada di 2 kecamatan yang masih menimbulkan banyak korban jiwa. Yakni di Kecamatan Palembayan ini ada sekitar 85 lagi yang belum ditemukan. Di Kecamatan Malala ini ada sekitar 9 lagi yang belum ditemukan. Sementara untuk di Kecamatan Tanjung Raya itu cuma 2 lagi yang belum ditemukan. Nah, fokus utama tim pencarian itu adalah dilakukan di 2 kecamatan yang terbanyak korban yang belum ditemukan. Sementara untuk daerah lain 3 kecamatan lainnya itu semua korban yang tertimbun itu sudah berhasil ditemukan seperti di Matur, di Palupuh dan di Matur dan di Palupuh. Itu sudah ditemukan. Marcel. Dari pengamatan Anda sepanjang hari ini, bagaimana kondisi cuaca di sana? Karena pasti ini akan sangat berdampak pada upaya pencarian yang dilakukan. Mungkin bisa Anda gambarkan apakah hujan kembali turun, apakah ada seberapa besar potensi longsor ini kembali terjadi di sana menurut keterangan dari BNPB atau dari BMKG setempat, bagaimana, Fraser? Ya, semenjak kemarin cuaca itu sudah lumayan baik, tidak ada terjadi turun hujan hingga malam. Namun tadi pagi di Kabupaten Agam kembali diguyuri hujan dengan intensitas ringan. Namun walaupun kondisi ringan itu tetap membuat berpotensi terjadinya longsor susulan dan tim penanggulangan bencana dalam melakukan evakuasi atau pencarian korban ini tentunya menjadi kendala tersendiri karena setiap daerah yang mereka lewati itu masih berpotensi terjadinya longsor atau banjir susulan. Karena sampai saat ini belum ada juga tim yang melakukan penyusuran ke titik utama, misalnya di bukit-bukit, apakah ada kantong-kantong air yang tertahan oleh longsoran kecil yang sehingga ini menimbulkan potensi yang sangat besar ketika ada hujan deras atau dengan intensitas tinggi kembali terjadi. Nah, selain itu seperti yang kita saksikan di Malala
untuk memasuki daerah Melala melalui Simpang Melala, dari Bukit Tinggi ke Simpang Melala itu tidak bisa disentuh sama sekali karena ada 23 titik longsoran baik kecil maupun besar, dan satu pun titik longsoran itu belum ada evakuasi yang dilakukan oleh relawan karena keterbatasan alat berat. Dan hingga saat ini dari Bukit Tinggi menuju Malala itu belum bisa ditembus sama sekali karena ada 23 titik longsoran, dan ini bisa diketahui melalui drone yang diterbangkan oleh tim BPBD saat cuaca membaik kemarin. Marcel. Ya, Fraser, soal kendala evakuasi yang Anda sebutkan tadi di Malala, 23 titik longsor ini belum ada upaya evakuasi yang dilakukan di sana karena keterbatasan alat berat. Nah, apa upaya yang disiapkan atau dilakukan oleh pemerintah setempat, Fraser? Ya, untuk posko utama pemerintah Kabupaten Agam itu kan berada di Lubuk Basung, dan dari Lubuk Basung untuk ke lokasi Malala ini mereka harus melewati beberapa daerah yang juga terkena dampak longsor. Misal melewati Tanjung Raya ini terjadi longsor, tidak bisa dilewati, terus Kilo 44 juga rawan, sementara sampai di Matur ini juga ada jalan yang terban, jembatan yang putus, dan juga tidak bisa dilewati. Nah, artinya akses dari kantor pusat posko utama di Lubuk Basung ke Malala via Bukit Tinggi ini putus total, dan otomatis tidak bisa dilewati dengan untuk membawa atau mengantar alat berat untuk mengevakuasi material longsor. Nah, sementara untuk jalur di Lubuk Basung menuju Malala via Cincin, ini mereka sudah bisa memasuki atau sudah bisa menembus dengan menggunakan roda 2 atau roda 4. Namun belum, untuk membawa alat berat juga belum bisa dilaksanakan karena beberapa akses juga jalan yang mengecil dan menyempit. Seperti itu, Marcel. Jadi untuk paling dari Bukit Tinggi Melala ini adalah memanfaatkan alat berat yang dimiliki oleh Kota Bukit Tinggi ataupun Kota Payakumbuh dan 50 kota untuk digeserkan ke Malala, Simpang Malala ini untuk diperbatukan. Paling itu yang bisa dilakukan, namun kita belum tahu apakah ada semacam koordinasi antar daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Agam dengan kabupaten kota yang ada terdekat yang tidak terdampak dengan bencana banjir bandang maupun longsor di Sumatera Barat ini. Marcel. Baik, terima kasih Fraser melaporkan langsung dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.